Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya. By the way, kami di sini, mahasiswa refraksi optisi semester 2, akan menjelaskan materi tentang ekologi kependudukan dan lingkungan. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kami. Halo semua, kenalin nama aku Vela Putri Budianis. Aku biasa dipanggil Vela. Nama aku Janeta Dian Pratama Putri, aku biasa dipanggil Tata. Nama aku Siti Hafsa, aku biasa dipanggil Hafsa. Nah, udah kenalan semua nih. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran ya. Pengertian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi organisme dengan lingkungan alam sekitarnya. Ekologi merupakan satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup, di samping komponen yang lain yaitu politik, sosial, budaya, dan ekonomi untuk mendapatkan keadaan yang seimbang. Ekologi mempelajari bagaimana makhluk hidup dapat mempertahankan kehidupannya dengan mengadakan hubungan antar makhluk hidup dan dengan benda tak hidup di dalam tempat hidupnya atau lingkungannya. Menurut Zurani, seseorang yang belajar ekologi sebenarnya mempertanyakan berbagai hal antara lain, bagaimana alam bekerja, bagaimana keindahan ekosistem tercipta, bagaimana spesies beradaptasi dalam habitatnya, bagaimana interaksi antar spesies dalam lingkungan, bagaimana organisme mencukupi kebutuhan materi dan energi, bagaimana individu-individu dalam spesies diatur dan berfungsi sebagai populasi, apa yang diperlukan organisme dari habitatnya untuk melangsungkan kehidupan. Pembagian ekologi. Ekologi dibagi menjadi 3, yaitu pertama berdasarkan kajian, kedua berdasarkan habitat, ketiga berdasarkan taksonomi. Pertama, pembagian ekologi berdasarkan kajian. Pembagian ekologi berdasarkan kajian dibagi lagi menjadi 2, yaitu auteknologi dan sinekologi. Auteknologi yaitu ekologi yang mempelajari suatu jenis atau spesies organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya ditekankan pada aspek siklus hidup, adaptasi terhadap lingkungan, sifat parasitis atau non-parasitis, dan lain-lain. Misalnya, seorang ahli ekologi hanya mengkaji seluk-beluk ekologi orang atau Pongo pygmeus di alam asli dan sebagainya. Yang kedua, sinekologi. Sinekologi yaitu ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Sering pula kita dengar istilah lain seperti ekologi jenis, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi sistem. Selanjutnya, pembagian ekologi berdasarkan habitat. Ekologi berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, ekologi bahari atau kelautan. Ekologi bahari adalah kumpulan integral dari berbagai komponen abiotik, fisika kimia, dan komponen biotik, yaitu organisme hidup, yang berkaitan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu unit fungsional. Yang kedua, ekologi perairan, yaitu organisme hidup yang berada di perairan beserta faktor fisik lingkungan yang mempengaruhinya. Yang ketiga, ekologi darat atau terestrial, adalah ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisik berupa daratan. Yang keempat, ekologi estuaria. Estuaria merupakan ekosistem khas yang pada umumnya terdiri atas hutan mangrove, gambut, rawa, payau, dan daratan lumpur. Ekosistem ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mendukung berbagai kehidupan. Yang terakhir, ekologi padang rumput. Padang rumput diartikan sebagai sekumpulan ekosistem daratan yang terbentuk melalui proses alamiah. Ciri ekosistem ini sangat mudah diidentifikasi. Ia banyak ditumbuhi dengan rumput dan memiliki area yang luas. Curah hujan di ekosistem padang rumput sangat terbatas. Selanjutnya, pembagian ekologi berdasarkan taksonomi. Yang pertama yaitu ekologi tumbuhan.
yang berarti cabang ilmu biologi termasuk lingkungannya yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup, terutama tumbuhan dengan lingkungannya. Dan yang kedua, ekologi hewan. Cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi antar hewan dengan lingkungan biotik dan abiotik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi sebaran atau distribusi maupun tingkat kelimpahan. Dan yang terakhir yaitu ekologi mikroba, yang berarti mikroba atau mikrobiologi lingkungan adalah ekologi mikroorganisme yang mempelajari hubungan antar mikroorganisme dengan lingkungannya. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 1 menyebutkan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nama pengertian tentang lingkungan hidup manusia atau sering disebut lingkungan hidup sebenarnya berakal dari penerapan ekologi. Lingkungan hidup merupakan penelaah terhadap sikap dan perilaku manusia dengan segenap tanggung jawab dan kewajiban maupun haknya untuk mencermati tatanan lingkungan. Sikap dan perilaku ini sangat diperlukan sehingga memungkinkan kelangsungan kehidupan secara keseluruhan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian lingkungan. Lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Lingkungan tidak sama dengan habitat. Habitat adalah organisme terdapat di laut, padang pasir, di hutan, dan di lain sebagainya. Jadi habitat secara garis besar dapat dibagi menjadi habitat darat dan habitat air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembagian lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sendiri dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada lingkungan fisik atau anorganik. Adalah lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiografis seperti tanah, udara, air, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan biologi atau organik adalah segala sesuatu yang bersifat biologis yang berada di sekitar manusia. Organisme yang hidup antara lain binatang, tumbuhan, jasad renik, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan sosial. Nah, dalam lingkungan sosial itu sendiri dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu fisiososial, biososial, dan psikososial. Fisiososial yaitu yang meliputi kebudayaan material. Biososial yaitu interaksi antar makhluk hidup, sedangkan psikososial yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu lingkungan komposit, adalah lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat. Nah, dalam lingkungan komposit ini adanya interaksi antar manusia seperti yang ada di dalam lembaga-lembaga masyarakat. Namun, ternyata terdapat perbedaan pendapat dalam pembagian lingkungan hidup. Nah, ada beberapa sarjana yang hanya memberikan 3 macam pembagian lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan fisik atau physical environment, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang bersifat benda mati, seperti air, sinar, gedung, cahaya, udara, tanah, dan lainnya. Yang kedua, lingkungan biologis atau biological environment, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang bersifat organisme seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Yang ketiga, lingkungan sosial atau social environment, yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitar kita atau kepada siapa kita mengadakan hubungan pergaulan. Asas-asas lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki 4 asas. Yang pertama, asas keanekaragaman. Setiap makhluk hidup mempunyai perbedaan yang beragam dan juga mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing dalam kehidupan. Setiap makhluk hidup itu mempunyai tanggung jawab agar dapat menjaga keseimbangan yang ada di alam. Yang kedua, asas interaksi. Hubungan antar komponen yang ada di alam bersifat hubungan timbal balik yang aktif untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan individu, kelompok, atau jenis makhluk hidup di dalam ekosistem. Yang ketiga, asas persaingan. Persaingan antar makhluk hidup berfungsi untuk saling mengontrol pertumbuhan suatu komponen yang ada di alam yang berlangsung secara dinamis. Persaingan yang ada di alam merupakan sebuah proses seleksi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas.
Yang keempat, asas kerjasama. Terciptanya keseimbangan alamiah di alam dalam suatu ekosistem sebagai hasil adaptasi makhluk hidup yang ada di dalamnya dan adanya hubungan kerjasama di antara mereka yang menunjang terciptanya keseimbangan dan kestabilan yang dinamis. Pada intinya, jika keempat asas lingkungan hidup itu terpenuhi, maka akan tercipta keseimbangan dan kestabilan yang ada di dalam ekosistem. Hubungan ekologi dengan ilmu-ilmu lain. Ternyata ekologi dapat dikaitkan dengan hampir semua ilmu-ilmu lain, karena ekologi mempunyai perkembangan yang berangsur-angsur, dan dari perkembangan itu semakin terlihat bahwa ekologi mempunyai hubungan dengan hampir semua ilmu-ilmu lain. Guna memahami ruang lingkup dan sangkut pautnya ekologi, persoalannya harus dipandang dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Untuk mengerti hubungan antara organisme dan lingkungan, semua bidang ilmu yang menerangkan tentang komponen-komponen makhluk hidup dan lingkungan sangat diperlukan. Agar mudah dimengerti hubungan organisme dan lingkungannya, semua bidang ilmu yang dapat menerangkan setiap makhluk hidup dan lingkungan sangat diperlukan. Penyebaran, adaptasi, dan aspek-aspek fungsi organisme dan komunitas banyak dipelajari dalam ekologi dan erat hubungannya dengan ilmu biologi seperti taksonomi, morfologi, fisiologi, dan genetika. Sedangkan klimatologi, ilmu tanah, geologi, dan fisika memberikan informasi mengenai keadaan lingkungan. Jadi pengetahuan dan biologi sangat diperlukan bagi seorang ahli ekologi untuk dapat mengungkapkan hubungan antara lingkungan dan dunia kehidupan. Yang terakhir yaitu ekologi kependudukan yang berintegrasi dalam bidang refraksi optisi. Seperti yang sudah diketahui, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi organisme dengan lingkungan alam sekitarnya. Hal ini dapat dikaitkan juga dalam bidang refraksi optisi. Contohnya dalam proses pembuatan lensa menjadi sebuah kacamata, setelah proses tersebut selesai diperlukan adanya sanitasi agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan. Contoh lainnya yaitu ketika seseorang membuka optik, maka bisa dipastikan akan banyak orang yang datang karena kebutuhan mereka masing-masing. Hal ini mempengaruhi komposisi penduduk di daerah tersebut. Oleh karena itu, dalam bidang apapun terutama refraksi optisi, selalu ada keterkaitan dengan ekologi karena semua aktivitas individu akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami harap teman-teman semua dapat memahami materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang dipahami atau ada kesalahan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih sudah melihat video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.